Halo Bray, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama gua Abdul Ergania. Dan sekarang gue mau bacain soal inilah negara yang paling banyak dihuni keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad disebut dengan Juriyatun Nabi atau Juriyah Rasul. Banyak orang mengatakan keturunan Nabi Muhammad banyak terdapat di Yaman, sebuah negara di Jazirah Arab yang berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, dan Arab Saudi di sebelah utara. Orang-orang Arab dan Juriyat Nabi, termasuk di Indonesia, sebagian besar berasal dari negara ini. Benarkah Yaman adalah negara yang paling banyak dihuni keturunan Nabi Muhammad? Yaman terkenal sebagai kampungnya Juriyat Nabi karena di negara ini anak cucu keturunan Rasulullah paling banyak bermukim dan mengemban misi dakwah. Juriyah Nabi atau dikenal dengan Habib ini melekat pada Hadramaut, sebuah wilayah di Yaman Selatan. Menurut Habib Zain bin Umar, orang-orang Hadramaut Yaman dari golongan Said datang ke Nusantara lewat Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Muhammad Sohib Mirbat. Merunut silsilah dan sejarah keluarga, keturunan Nabi yang pindah ke Hadramaut dari Basrah ialah Ahmad Al-Muhajir, generasi ke-8 dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Di Indonesia, anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW ini biasa dijuluki Habib, Habaib untuk jamak atau Syahid. Sedangkan untuk perempuan biasanya dipanggil Syarifah atau Saidah. Diketahui bahwa Habib dalam bahasa Arab bermakna orang yang dicintai. Julukan ini cukup populer di kalangan orang Indonesia dan Malaysia sebagai sebutan untuk keturunan Nabi Muhammad melalui nasab dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad, dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Para habaib ini menetap di Indonesia dan keturunannya menjadi warga negara Indonesia atau WNI mayoritas adalah keturunan Sayyidina Husain bin Ali. Menurut Lembaga Pencatatan Nasab dan Silsilah Para Habib di Indonesia, Arabita Alawiyah, ada sekitar 20 juta orang di seluruh dunia yang menyandang gelar Habib dari 114 marga. Menurut dai yang belajar tafsir Al-Quran dan hadis di Universitas Al-Azhar Kairo, Ananda Al-Hafiz, dilansir dari Quora mengatakan, bagi kalangan Said, nama Zain Umar bin Smith tidak asing lagi. Beliaulah ketua umum organisasi pencatatan keturunan Nabi Muhammad di Indonesia bernama Rabita Alawiyah. Bagi Anda yang tergolongan Said atau segaris keturunan Nabi, lembaga inilah yang bakal mengeluarkan buku nasab atau keturunan Nabi. Buku ini semacam sertifikat yang isinya silsilah keluarga dalam aksara Arab gundul yang jika dirunut ke atas bakal ketemu dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Asal mula Habib di Indonesia, sebagaimana diungkapkan Habib Zain bin Umar, anak keturunan Nabi Muhammad yang ada di Indonesia berasal dari Hadramaut Yaman lewat Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Muhammad Sohib Mirbat. Keturunan Nabi yang pindah ke Hadramaut dari Basrah ialah Ahmad Al-Muhajir, generasi ke-8 dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Beliau pergi bersama keluarganya, sementara saudaranya Muhammad bin Isa tetap di Irak di masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Sebelum ke Yaman, Juriyah Nabi yang lebih dikenal Al-Imam Ahmad bin Isa ini semula hijrah ke Madinah dan Makkah sekira tahun 896 Masehi di dekat makam buyutnya. Alasan kepindahannya karena saat itu ada banyak fitnah bahwa keturunan Rasulullah bakal mengambil alih kekuasaan. Fitnah ini membuat pemerintah yang berkuasa saat itu cemas sehingga banyak keturunan Nabi diburu, bahkan dibunuh. Imam Ahmad bin Isa tidak mau anak-anaknya terlibat dalam keruwetan politik. Akhirnya ia bicara dengan saudaranya Muhammad bin Isa bahwa saya akan hijrah Hadramaut yang cukup subur untuk ukuran negeri Yaman. Tetap saja suatu negeri miskin, kering terontang dan tidak ada apa-apa. Demikian kata Habib Zain. Dia memikirkan supaya anak dan keturunannya memegang agama dengan murni, tidak terkontaminasi segala macam masalah politik.
Zaman itu, Hadramaut dihuni penduduk lokal yang tidak memegang mazhab seperti kita. Ahmad bin Ishaq berdakwah di situ. Dia mendapatkan perlawanan, penolakan yang cukup keras sehingga terjadi friksi sampai dia mendapatkan murid dan pengikut, cerita Habib Zain bin Umar. Keturunan dari Ahmad Al-Muhajir inilah hingga Muhammad Al-Faqih Muqaddam yang pergi ke Asia Tenggara dan Nusantara. Dari 3 golongan orang-orang Hadramaut yakni Sa'adah, Masyaikh, Qabail, kita lebih mengenal Said. Golongan ini yang kemudian kita kenal juga dengan panggilan Habib, kata Habib Zain, seraya meluruskan istilah Habib. Seharusnya kita harus bisa memilah antara Said dan Habib. Apakah dia benar-benar baik, mengajar dengan ilmu dan akhlaknya juga baik, dan dia menjadi panutan. Salah kaprah antara Habib dan Said ini jadi perhatian Habib Zain. Ia memberi catatan, tidak semua Said bisa dipanggil Habib. Sebaliknya, setiap Said sudah pasti segaris keturunan Nabi. Sekarang, titel Habib itu terjadi degradasi menjadi panggilan keakraban untuk akrab, ujarnya. Habib Zain bin Umar bin Smith berbicara mengenai sejarah orang-orang Hadramaut dan bagaimana organisasi Rabita Alawiyah yang dibentuk pada tahun 1928 di Batavia dijalankan hingga kini. Dalam keterangannya, seperti diceritakan Ustadz Ananda Al-Hafiz, keturunan Muhammad Al-Faqih Muqaddam dibagi menjadi 2. Sosok yang banyak dikenal yaitu Syekh Abu Bakar, keluarga Al-Atos, keluarga Al-Absi. Satu lagi dari Umi atau ibu, Faqih Muqaddam, itu keluarga seperti Al-Haddad bin Smith, itu semua dari Amir Faqih. Kebanyakan keturunan Faqih Muqaddam masih di Hadramaut. Banyak yang hijrah ke arah India. Mereka ada di Gujarat dan keturunan inilah yang masuk ke Indonesia lewat Aceh. Melalui keturunan ini ada juga yang pergi ke Thailand dan Kamboja. Ini kebanyakan keturunan dari Abdul Malik. Dikarenakan Abdul Malik itu diangkat jadi mantu oleh raja, dia mendapat titel Al-Ahmad Khan. Pergi ke Indonesia lewat Aceh, lalu turun ke Palembang dan kemudian ke Jawa. Keluarga Ahmad Khan ini yang menurunkan Wali Songo di Indonesia. Para keturunan Nabi Muhammad SAW ini masuk dengan pendekatan kultur lokal, diikuti lalu sedikit demi sedikit digeser sehingga tidak terjadi peperangan, termasuk masuk kepada kesultanan-kesultanan. Maka jadilah Islam di Nusantara tanpa pertumpahan darah, diakui sebagai dakwah paling efektif yang pernah ada di dunia. Semuanya bisa dilihat, masuk tanpa peperangan. Dengan perkembangan ini, lalu keturunan-keturunan Nabi Muhammad ini berasimilasi dengan penduduk setempat. Karena para keturunan Alawiyin dari Hadramaut, keturunan dari Ahmad Al-Muhajir yang datang ke sini pada saat hijrah, ada yang tidak membawa istrinya, ada yang masih bujang, kemudian menikah dengan orang-orang setempat. Ini kemudian menjadi satu kesatuan yang sempurna. Lalu keturunan-keturunan ini menjadi bagian bangsa ini. Mereka menghormati penduduk lokal dengan sebutan kalimat saudara ibu. Keturunan Rasul, kalau di kalangan keturunan Sayyidina Hasan dikenal Syarif, tetapi di kalangan Sayyidina Husain disebut Sayyid. Kalau jamaah namanya Sa'adah. Seiring berkembangnya waktu, kebanyakan Said ini dicintai oleh lingkungannya, dicintai oleh murid-muridnya, kemudian dipanggillah dengan sebutan Al-Habib. Al-Habib itu artinya yang dicintai. Akhirnya gelar Saidnya mulai hilang dan diganti dengan julukan Habib. Sementara di beberapa tempat, misalnya di Aceh dipanggil Said, di Malaysia dipanggil Said. Sebetulnya Habib ini punya kedudukan tertentu istimewa. Artinya dipanggil Habib itu orang yang benar dan dicintai. Kemudian yang kedua, dia benar menjadi ahli ilmu. Misal orang biasa dari keturunan mungkin cukup dengan Said, tetapi sekarang titel Habib karena terjadi degradasi menjadi panggilan keakraban untuk akrab. Jadi bukan untuk julukan ulama besar. Seharusnya kita bisa memilah antara Said dan Habib. Apakah orangnya benar-benar baik, mengajar dengan ilmu dan akhlaknya mulia, dan menjadi panutan? Kalau Said, ya Said.
kita dari keturunan. Orang-orang dari keturunan menjadi seperti saya itu bukan pilihan, tapi ini kodrat dari Allah, papar Habib Jain. Lalu, marga paling tua di Indonesia. Siapa yang tertua dari puluhan marga yang ada di Indonesia? Marga tertua dan paling dekat ialah Assegaf. Lalu Assegaf ini tinggi, keturunannya ada Al-Athos. Jadi, kalau dilihat rata-rata keturunan yang ada di Indonesia ini keturunan ke-37 atau ke-38. Di Indonesia, kalau di Jakarta paling besar Al-Athos, nomor 2 Al-Hadad. Kalau di Surabaya mungkin yang banyak Al-Jufri. Sekarang dari total 100 lebih marga yang ada di Indonesia, yang masih tersisa hanya 68, lainnya punah, tidak ada keturunan. Ada yang masih banyak di Indonesia, sementara sudah tidak ada di Hadramaut. Marga Barakbah misalnya, di sana sudah tidak ada, tetapi di Indonesia banyak. Jadi populasi keturunan para Said itu di Indonesia. Lalu, berapa jumlah total keseluruhannya? Ini masih kita data. Saya belum bisa memberikan angka pasti. Apakah totalnya 500.000? Apakah 1 juta? Apakah 1,5 juta? Saya belum tahu, jelas Habib Jain. Tetapi mereka kelihatannya besar sekali. Setiap orang punya pengaruh besar. Kalau di Jakarta, ada di Tanah Abang, Kampung Melayu, Pekojan, dan yang besar di Condet, Jakarta Timur. Karena di Condet itu bukan hanya orang Jakarta saja, tetapi banyak juga hijrahan dari Jawa Timur. Tinggalnya di Condet, bentuk komunitas kampung atau kampung Arab lebih besar di sana. Oke Bray, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.